kembali lagi bersama Floor Plan Channel. Bersama saya Edwin. Saya Dandan. Kita kembali lagi bersama bintang tamu kita. Bintang tamu. Narasumber kita. Om Selo. Bintang Riyadi. Tahu sih. Tahu apa? Bintang. Itu bayar. Jadi kali ini kita disupport banyak nih sama Balai Bengong ID. Ya. Jadi kita kaget aja ada penawaran dari Om Selo, gimana kalau tambahin gini ya, tambahin gitu ya, ini siap udah. Ya. Orang kan Om suka gitu semangatnya kalian gitu bikin podcast ini yang seharusnya dibutuhin banget nih sama teman-teman, ada kayak gini kan, cuman belum ada yang mulai, walaupun sudah ada yang mulai kemarin beberapa, mungkin karena sibuk hiatus kan hilang gitu. Yang penting harus kejaga konsistennya, itu aja sih. Thank you banget nih Balai Bengong untuk semua fasilitas yang udah mendukung kita nih hari ini. Oke, Nan, kita gas aja yuk, Nan. Yuk gaskan aja kita langsung. Oke. Sibuk apa sekarang? Sibuk jualan buah. Jualan buah. Selo, apa aja namanya? Nyoman Fruit. Nyoman Kan Fruit. Om Selo pekerjaan utama tuh sebenarnya panas ya. Sorry ya, lagi gini. Mending sih panas daripada hujan. Benar. Om Selo pekerjaan utamanya sih kan memang gawangin usaha Om nih, jualan parsel buah gitu ya. Ya sehari-hari ya ngurusin presentasinya di online, di sosmed, terus di websitenya kayak gitu. Yang jualan sih sebenarnya istri Om. Terus kalau nih, nah ini dia. RD1. Hari ini kita disupport disupport oleh teman-teman ini semua. Terbaik. Teman-teman. Buat original Ara. biar tetap hangat-hangat aja. Jadi harus tetap balance ya, Mas. Ya. Habis ini kita ke pura-pura. Man, kok ini pang Ya, benar. Kita coba ya. Gas. Kita coba. Itu rasa apa, Bli? Ini apa nih? Ini original ya? Original nih. Ini rasa kopi nih. Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Cuma 2 rasa aja, Om. Iya, sementara dua. Kita nih, hangat. Enak sekali, no. Om, siapa yang manggil Om? Om pertama kali Om, sampai jadi trademarknya Om Selo. Ya sebenarnya kan karena memang terus tidak ada yang lebih di lingkaran tuh, tidak ada yang lebih tua dari Om Selo gitu kan. Bahkan Dadang pun itu masih lebih kecil dari Om umurnya. Oh iya? Iya. Pak Dadang? Iya, walaupun dia lebih mengakar gitu ya. Cuman tetap Om Selo lebih tua beberapa bulan dari dia. Berapa bulan? Kalau sama dia tuh? Setengah dilawan. Udah terudok. Gitu. Jadi ya awalnya dipanggil Om tuh ya memang karena ponaan kan, namanya Om gitu. Terus ada teman yang main, ya udah ngikut aja udah semuanya gitu. Itu tuh pas Om udah balik dari Jogja ke sini, trademarknya jadi. Benar. Kalau di Jogja masih Selo namanya gitu. Nama Balinya siapa, Om? Ayo kita bongkar pelan-pelan ya. Emang Om Selo orang Bali gitu? Ya banyak kayak gitu ya, banyak. Ya banyak yang bilang Om Selo bukan orang Bali karena ya kita lah sing terlalu menunjukkan gitu bahwa jadi orang Bali gitu. Misalkan harus ngomong Kiratu nih, Short Moton, Edi Moton ya, Edi makanya Moton, bisa ya, kesini dia. Oh gitu? Iya, sama Motonan tuh. Om Bisa, Bli? Tidak tahu. Om Gelang Moton biasanya ketemu sing klo ngoyong di limon ndak ini ya. Cepat lepas gitu. Apa ya pernah itu banyak kan nggak pernah pakai cincin apa tuh, nggak pernah, pokoknya gampang hilang gitu. Itu dah makanya. Ya, gitu lah. Nama Bali Putu lantang saja. Oh, dikaji keles semua kali ini. Ya, oke deh. Panggil Om Putu aja Ya, apa. Putu ya. Panggil Om Putu, guys. Jadi, kalau Denny Surya saya sekarang berusaha untuk membilang dia Pak Du. Pak Dudan. Denny Surya. Jadi Denny gini, Surya Om. tuh next ya. Next harus kita tuh bongkar deh, man. Kakek tuh juga. Oh ya, Om. Mana duluan Om kerja di event atau manajemen band tuh? Oh, kalau
ngomongin event sama manajemen band, sebenarnya Om dari zaman kuliah juga udah ngurusin event kan, tapi konteksnya ya memang kegiatan kampus kan gitu di Jogja dulu. Plus sama teman-teman tuh sering bikin on street rave party itu di Jogja. Jadi kadang bikin kita cuma bawa meja, terus tiba-tiba ada yang bawa sound, ada yang bawa DJ set, ada yang bawa instrumen synthesizer gitu. Terus kita udah main aja tuh di pinggir jalan, biasanya di depan distro teman gitu. Yang ngurus-ngurus kayak gitu, dan statusnya itu bukan yang komersil juga kan. Maksudnya udah demen-demen hati kan lah gitu. Cuman secara profesional memang setelah kenal band, ngurus band duluan. Oh, ngurus band duluan. Jadi pekerjaan profesional ngurusin event itu setelah ngurusin band. Siapa Om yang pertama? Nah, jadi ceritanya pulang dari Jogja, di Jogja tuh kan Om emang suka nonton konser gitu ya, pokoknya jarang kuliah tuh karena itu udah nongkrong di teman-teman yang suka musik, suka berkesenian gitu. Nah, pulang ke Bali, Om lost kan, maksudnya karena teman-teman yang sebaya, kebanyakan yang di Bali itu tidak yang berkesenian. Era itu ya. Tahun berapa tuh? Om balik ke Bali dan Pasar itu tahun 2007. 2005 gitu. Balik ke Bali, ya udah nggak punya teman kan. Ada teman pun ada yang masih nongkrongnya muda-muda kan. Ya otomatis harus gaulnya yang muda-muda kan lagi gitu. Nongkrong waktu itu ada di Renon tuh ada Suicide Glam outletnya, terus depannya itu ada kafe gitu namanya Jendelo. Nah, Om sering nongkrong di situ, ngopi di situ. Suicide Glam yang depan TVRI ya? Betul. Suicide Glam. Itu ya zaman dulu banget gitu. Masih ada Roy dulu kerja di situ. Terus nongkrong di situ, tiba-tiba ada band main gitu. Nah, waktu Om pulang ke Bali itu semua kan masih ya kayak gitu dah, punk, metal gitu kan. Itu pokoknya ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya Om juga suka musik itu, cuman kadang Om merasa risih karena harus pakai hitam-hitam gitu. Pokoknya pebaliho kalau misalnya rambut Om kuning warna-warni gitu. Jadi, ini aneh belum aja kan. Jadi harusnya kalau di Jogja itu santai soalnya. Jadi kalau kamu mau dandannya reggae itu dinonton musik punk kamu gimbal ya enggak apa-apa. Ngebaur aja kan, teman-temanmu ada di sana semua gitu. Nah, di sini Om karena nggak tahu ya, karena nggak paham Bali waktu itu, masa sih nggak ada sih band metal luar metal sama punk sama rock gitu. Reggae udah hilang waktu itu, masih ada sedikit. Nah, ketemu tiba-tiba Dialog Dini Hari main tuh di sana di kafe itu gitu, di depan Suicide Glam. Udah lucu nih gitu. Udah. Formasi awal. Iya. Enggak. Udah Denny. Itu udah Denny. Terus ya udah kenalan sama mereka, bagus nih bandnya gitu. Dari semenjak itu ngikutin terus. Kemana mereka main, Om liatin jadwalnya, nonton gitu. Sampai suatu hari Dadang notice gitu. Kamu nonton kita mulu nggak punya kerjaan ya? Oh, itu statusnya Om belum kenal. Oh, belum kenal. Masih kenal. Memang jadi fans, jadi fans memang karena suka gitu. Fans terus, enak aja gitu. Aku kerja kok gitu. Aku desainer gitu. Jadi awal-awal tuh dulu Om desainer, pulang ke Bali tuh jadi desainer di perusahaan properti di villa manajemen di Seminyak gitu. Sempat di majalah juga. Dulu ada majalah namanya The Beat. Oh, The Beat tuh ada Om. Iya, pernah kerja setahun di situ. Jadi majalah tuh free dulu. Maksudnya The Beat? Jadi kayak majalah entertainment gitu loh. Jadi tiap hari kamu bisa ngeliatin ada party apa, ada gigs apa di mana gitu, dan terus di belakangnya tuh kita nungguin foto kita ada. Apa namanya, fanpic gitu ya kalau nggak salah. Kecil-kecil gitu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau misalkan kamu pas di gig mana di foto tuh, begitu edisi berikutnya keluar, kemarin kan ada The Beat tuh, lagu ngalahin Bu. Jadi yang di sana muncul tuh eksis gitu, dan jadi pokoknya keren gitu lah. Jadi tolak ukur keren tuh begitu ada di halaman itu. Gitu dulu. Lah aku nggak tahu ada itu. Ya, sama kayak dulu gitu kita lihat cover kaset dulu. Nggak thanks to-nya. Benar. Era itu dia. Lanjut Om. Gitu terus ya udah nonton mereka, terus dibilangin gitu, kamu nggak punya kerjaan gitu, udah bantuin kita aja, ngapain gitu, yang ngurusin ini internet, urusan digital lah gitu. Oh ya mau Mas, tapi nggak ada duitnya, dia bilang gitu. Ya udah sih ya gitu.
Ya udah ikut sama mereka setahun, terus tiba-tiba kita lagi nyari manajer nih, mau nggak jadi manajer kita gitu. Aduh, aku nggak tahu lagi mas, musik bisnis kayak apa gitu, nggak punya basicnya gitu. Ya udah, itu yang kamu kerjain setahun selama ini, kebanyakan kerjakannya itu gitu. Gitu kan, ya udah terjun, akhirnya mau nggak mau kenal dong dengan lingkaran itu kan, kenal Ji Anom, Diantida, diajak event sama Ji Anom buat jazz gitu-gitu ya, segala eventnya Antida lah waktu itu. Om juga sempat kerja di Antida juga 4 tahun gitu, baru terus event gitu. Berarti secara nggak langsung si Dialog Dini Hari ya? Benar. Itu band pertama yang Om pegang berarti ya? Benar. Mumpung ngobrolin jobnya Om di Dialog, gigs pertama yang Om dapetin apa? Yang Om pegang lah. Aduh, nggak ingat lagi. Yang Om dealin. Kira-kira aja. Seingatnya aja. Osigo. Om sampai enggak. Osigo itu event pertamanya Dialog, itu Om nonton tuh. Masih event pertamanya Dialog masih Ian sama Mark drummer kan gitu. Itu baru pertama kali mereka manggung. Tapi sialnya itu Om nonton waktu itu. Nonton terus tapi cuma 2 lagu. Tadi tuh band bagus. Cuman apa ya, terus nggak tahu kan rame banget, nggak sempat ke dalam. Hilang gitu. Hanya yang kedua kali begitu. Tahunya di situ gitu. Nah, kalau gigs pertama mereka Om nggak, karena banyak banget ya, maksudnya tidak yang bikin berkesan gitu, ya lupa kali. Tapi yang Om catat dalam hati Om tuh ketika nge-range mereka bikin tour 8 titik di Denpasar, di Denpasar ya. Iya, Denpasar itu. Denpasar dan Badung ada 8 titik, 4 SMA dan 4 kampus. Gitu. Jadi itu waktu itu kita ngajak No Stress, nih ada adik-adik nih, No Stress, tandemnya. Akhirnya tandem tuh berdua tuh. Udah bilang ke kampus sama sekolah tuh, cuman bilang, tak bawain 2 band nih gitu. Kita main gratis tempat kalian, cuman kalian bawa soundnya. Kalian sediain sound. Itu awalnya. Itu udah, karena waktu itu nggak ada yang tahu siapa No Stress, siapa Dialog kan, di umur mereka yang masih SMA, kuliah itu. Karena musik yang mereka tahu ya kebanyakan ya memang, karena zaman itu kan masih mencedar-mencedarnya Granat gitu kan. Dan Granat jarang sekali menampilkan band-band di luar genre underground gitu. Main, yang nonton tuh cuman 30 orang depan panggung, yang lainnya malu-malu gitu. Tapi poinnya di tour itu, tour Pelangi, kita dapat pendengar baru gitu. Ngelah bekal ini, ada band gini di Bali gitu. Mereka ngulik kan akhirnya gitu, baru tahu nih gitu. Hanya mereka suka gitu. Nah, yang di SMA itu dipakai buat bekal nanti ke kampus kuliah. Ada band Bali bagus nih, namanya tugas nih, panggung gitu. Mana yang mau pensi? Iya, pensi. Mereka bisa, ini buat nonton, aku pernah nonton mereka. Gitu. Ngelah bekal mereka gitu. Itu yang paling Om ingat di Dialog. Gitu. Itu tuh era platform udah ada? Belum. Waktu itu belum ya. MySpace harus ada. Instagram masih. Instagram udah baru mulai ada Instagram. Facebook sih waktu itu kan. Reverb Nation itu. Reverb masih Friendster. Sama ini apa, Last FM. Oh, Last kan. SoundCloud udah ada. Udah ada SoundCloud. Itu zamannya MySpace lah itu Om ya. Ya, MySpace. Berarti sesimpel itu Om ya. Tapi maksudnya gimana caranya Om masuk tuh ke anak-anak bocah tuh? Siapa nih SMA ini? Ya. Kebetulan Om punya tim waktu itu. Udah punya tim. Terus guys, ini sasarannya ini gitu. Udah, kalian cari ketua OSIS-nya aja. Gitu. Tinggal sesimpel itu, nyari ketua OSIS-nya, kenalan, ngobrol. Kita mau bikin acara gini. Kalau perlu meeting sama guru, kita temenin. Sebenarnya. Apa ada pertentangan ketika maksudnya Om menawarkan satu band apa nih? Kan banyak modalnya. Mereka kan duit dari kepala sekolah nih. Gitu. Persetujuan kan pasti. Karena waktu itu banyak juga sekolah yang udah punya sound system. Gitu. Zaman itu. Benar. Terus kampus seneng banget. Karena udah mulai tahu musik kan. Musik, mereka seneng banget. Tapi di SMA tuh hampir semua yang kita tuh itu udah ada soundnya. Karena kita bikinnya minimalis banget. Karena dua-duanya kan band akustik kan. Benar. Ya udah, sesimpel itu gitu. Terus si band dengan konsep seperti itu ada gitu pro dan kontra nggak? Enggak lah. Sama Dialognya.
mereka waktu itu ya yang ikut aja kan gitu, maksudnya Om bilang kita garap Bali dulu, kalau udah Bali udah selesai, apapun responnya kita tinggalin. Oh iya. Udah fokusnya udah nggak di Bali lagi. Benar. Karena setelah itu baru kita kerja nasional. Gitu. Jadi begitu nasional presentnya bagus, orang mulai tahu yang di Bali, baru itu kan band Bali, band Cang tuh. Biar narik perhatian. Nyaman Cang tuh, mantu. Gitu kan tiba-tiba relate gitu loh dan gitu kan. Itu jadi pride gitu. Hanya keputusan untuk suka sama sesuatu itu karena relate kan. Ya. Jadi maksudnya dengan Om megang dialog tuh, ada nggak band lain untuk menawarkan diri Om? Nah, modal pegang cang. Ya, zaman itu sempat ngobrol sama teman-teman No Stress, cuman Om bilang kayaknya nggak bisa deh, aku harus fokus sama anak-anak ini. Karena Om nggak kerja kan waktu itu, maksudnya kok nggak freelance gitu, memang 9 to 5 kerjanya gitu. Jadi memang kesepakatan sama teman-teman dialog juga aku mengerjakan hal-hal yang bisa aku kerjakan di luar jamku gitu. Tapi kalau nambah satu band ini jadi bebannya jadi makin tinggi, terus takutnya tidak bertanggung jawab gitu ya sama yang lain gitu. Waktu itu Om suka banget sayang lagi gitu, No Stress lagi gitu kan. Om teman band musik iya kan gitu. Terus ya memang terus obrolannya ya mungkin lain kali lah gitu. Ya udah terus tapi Om tetap membuka diri sama teman-teman band lain tuh, apa yang Om bisa bantu ayo. Kayak, ya mantap yang press release lah, mantap yang ngirimin ke teman-teman media. Jadi gitu. Sekarang Om yang Om pegang apa aja? Setelah dialog sama 6 tahun, Om break 2 tahun, terus masuk Skerobam. Sekarang balik lagi nih dialog. Balik lagi. Lo pegang lagi Om? Balik lagi ya. Balik lagi setelah ya itu dah kan Puik sama Dadang terus. karena itu udah saking deketnya sama dia, kayak saudara gitu ya. Kita sempat ya udah kayak suami istri itu lah ngeheknya kan. Band lagi gitu lah. Ya, kita bersahabat gitu. Tiba-tiba dia bilang, udah kamu nggak ada, udah santai kan kerjaan, bantuin aku lagi, kita lagi aja gitu. Ya udah gitu. Tinggal ya di masa itu Om udah pegang 2 setelah Skerobam Om pegang Kadapat kan. Kadapat tuh yang gamelan tuh ya. Project. Boleh Om aku interview lagi. Boleh. Harus ngobrol sama mereka. Karena project ini sebenarnya secara presentasi dan mendapatkan feedback banyak itu bukan dari Bali. Mereka tahun lalu aja itu mereka tur Eropa, jadi dari Jerman ke Swiss, terus ke Vietnam dulu, terus ke Taiwan, terus ke Jepang terakhir. Jepang terakhir, besok ini habis ini mau ke Jerman lagi plus ke Belanda. Om berusaha meminimalisir karena mereka pendengarnya ini yang undang ini kebanyakan gig-gigs kecil gitu ya. Maksudnya segmented sekali. Betul. Ini mereka main di Thailand yang paling dekat Jerman dulu baru Thailand itu baru festival besar gitu ya. Yang lainnya tuh memang lebih ke museum gitu ya, galeri, terus bar yang kecil gitu. Dan kalau kos bawa tim lain tuh kayaknya mereka berpikir ulang kan, gitu. Belum tiket, belum per diem itu uang makan harian, belum hotel kayak gitu. Belum visa dan semuanya. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir cost-nya biar mereka tetap berangkat aja. Gitu. Main hajar. Betul. Langsung lompat-lompat itu ya. Karena bahkan instrumennya pun kita si Yogi sama Barga tuh dirubah gitu. Karena ada gender sama jegog itu dibikin compact sehingga bisa masuk koper. Tapi tidak mengurangi suaranya. Itu yang paling penting. Itu tetap dijaga. Terus, perbedaan ketika Om ngurus band nih sama yang etnik nih, si Kadapat. Gimana cara Om jualan Om? Sebenarnya ngomongin jualan, the music speak as itself itu kayak musiknya tuh ngomong sendiri sama audiensnya gitu ya. Kita sebagai manajemen cuman
di Om tuh kebanyakan bantu mengarahkan gitu. Kalian tuh harusnya ke sini sih gitu. Atau mereka sudah punya visi, Om bantuin gitu. Misalkan, oh oke, kalau memang visinya mau ke situ, aku dukung. Itu udah paling benar nih gitu. Tapi yang nggak punya visi, Om bantuin gitu. Ini kita petakan dulu ya gitu. Kalian tuh seharusnya ngelewatin jalur yang ini gitu. Karena itu udah ketiga band ini dialog Skerobam sama Kadapat nih ya beda banget lagi. Satu band akustik folk, satu punk rock, satunya eksperimental. Itu udah semua beda gitu. Dan yang Om merasakan kan memang audiensnya beda-beda gitu. Treatmentnya pun akhirnya beda gitu. Bagaimana present mereka di media, stage production itu beda gitu. Gitu sih. Yang bikin memang terus kalau Om kan memang Om basicnya memang dari desain dan media gitu ya. Jadi paling bantu di mereka. Tapi ngomongin channel, ngomongin relasi, itu musiknya yang bicara kebanyakan gitu. Karena yang datang itu pasti karena tahu musiknya, bukan karena tahu Om. Benar. Gitu kan? Bukan karena tahu Om gitu. Tapi karena tahu musiknya gitu. Om cuma ngebantuin aja. Kenapa Kadapat Om? Karena Om menawarkan suka diri apa? Pertama karena Om suka, kedua karena memang produsernya yang nawarin ke Om. Jadi produsernya si Kasimin itu Geber Modus Operandi yang punya Gorong-Gorong Records. Di Gorong-Gorong Records ini ngambil si Kadapat kan untuk album pertamanya gitu. Terus karena dia udah sibuk, awalnya dia yang ngurusin nih gitu. Lo mau bantuin gue nggak gitu? Ngurusin Kadapat. Mau banget lagi gitu, aku suka lagi sama mereka gitu. Ya udah, sesimpel itu. Di Skerobam juga gitu kan. Nova tiba-tiba datang, MC lo kenalin saya Nova. Oh, aku tahu kok kamu, cuman nggak. Kamu sih ngetop sih anaknya, cuman nggak tahu emang bandmu yang mana gitu. Wah, MC itu masa nggak tahu. Ya nggak pernah kok dengar lagunya gitu. Marah-marah. Seru nanti. Nova lagi buat cari Fucking Iya, Nova terus sorry pertama Om bilang karena aku bukannya nggak mau, cuman boleh nggak aku lihat kalian live sekali gitu. Karena menurut Om band yang bagus di mata Om tuh band yang main live-nya bagus. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi Om jarang suka ngulik musik iya kan, dengerin terus karena pernah ngalamin musiknya bagus, kecantol duluan terus ngomong live-nya ngehe Thailand gitu. Ekspektasi Ya kan, ketinggian kan gitu. Terus begitu di panggung kuak gitu kan. Ya udah gitu. Nah, di SOB begitu tuh. Ya Om, kabarin aja kapan manggung terdekat, tak bilang gitu. Dan itu dipegang sama Nova. Terus tiba-tiba ngabarin, Om manggung nih di Karangasem. Hah? Serius? Iya Karangasem. Di mana? Di lapangan. Oke. Jadi nonton Om. Jadi. Karena Om udah janji. Ya. Jadi Om. Udah tuh hari itu padahal ada tamu dari Jogja. Terus bilang, teman Om, kita nongkrong nggak usah ke daerah selatan lah. Gitu. Nonton band pang-pangan yuk. Gitu. Wah seru gitu kan. Mana? Karangasem. Deket nggak? Wah deket. bilangnya dekat. Ya. Paling 35 menit lah. Dari jalan itu kan ke kota kan lumayan. Anjing lo, asu gue lanjutannya nyampe. Ya sabar lah kan sambil lihat kan, pemandangan ya wis lah gitu. Nyampe, langsung lihat mereka main. Udah tuh selesai tuh Om. Sampai teman Om juga, wah lo ambil aja lo, gitu. Ini bagus banget gitu. Mainnya persis sekali di panggung itu. Maksudnya gimana mereka perform itu ke audiens gitu tuh, udah iya sih bagus banget nih kita. Aku belum pernah lihat juga lagi yang Om suka segala musik gitu ya. Jadi tidak pernah membedakan kayak Om genre musik Om apa gitu, nggak bisa lagi menjawab itu gitu. Karena Om dengerin hampir semua genre gitu. Om bahkan dengerin band metal, band punk. Nah, cuman begitu ngomongin live itu memang jarang ketemu band underground atau band punk itu yang production-nya bagus gitu loh. Live-nya ya. Ya, live-nya. Maksudnya dari frekuensi enak gitu, misalnya kamu bisa dengerin gitarnya tuh posisinya jelas, drummernya tuh jelas gitu, vokalnya tuh ngomong kedengeran di depan gitu tuh itu kuping Om agak rewel di masalah itu gitu.
Karena bukan rebel, maksudnya nyaman gitu dah. Hmm. Kalau bau pen, bau ngeruduk sing karuan gitu, aduh gitu. Iya. Karena banyak band underground yang bagus tuh banyak gitu. MP3-nya bagus maksudnya. yang produksinya juga ada bagus gitu. Jadi maksudnya Om Zelo itu mungkin ketika perform banyak hal yang nggak dipikirin, bandnya bagus. Iya. Itu mungkin. Ya. Kadang juga kayak kalau main kayak gitu karena excitement ya. Manggung itu manggung gitu. Tapi jarang harusnya mikirnya detail gitu ya. Produksian tuh emang harus dipikirin banget gitu. Soalnya band tuh kadang basic audio nggak tahu juga. Benar. Gitu. Kayak kirim ke monitor Ya. Semua ada masuk sana. Jadi, itu juga. obrolan maksudnya dari si band sama timnya harus benar. Benar. Ya. Itu paling benar ya. Maksudnya karena Om dulu kan masih turun ke panggung gitu ya. Maksudnya selalu ikut ke bandnya main, Om selalu ikut gitu. Tapi beberapa tahun belakangan memang Om mengurangi gitu. Karena Om udah percaya sekarang anak-anak yang turun ini sudah punya kemampuan yang bagus gitu ya. Bagaimana ngejalanin produksian gitu ya. Maksudnya harusnya mereka ngerti nih gitu kan gitu. Jadi Om nggak jarang turun sekarang. Dan kalau dulu di dialog tuh karena minimalis temnya Om ngangkat gitar, ngangkat alat gitu, biasa gitu. Itu tuh hal yang biasa gitu. Maksudnya Om tidak memposisikan diri yang jadi manajer ongkang kaki itu enggak. Karena kita band indie kan ya. Maksudnya kita bukan ngomongin band besar gitu yang punya banyak tim gitu. Bahkan Om pernah sekali di SOB tuh kaget gitu. Tim kalian gede banget ya gitu. Bisik-bisik ngelah kru. Pokoknya liu gitu, bak gitu. Konten band aneh live minum lain band gitu. Pokoknya liu timnya gitu. Terus kayaknya tapi kemudian sayangnya itu nggak efektif kadang-kadang. Iya. Gitu Dan. Iya. Gitu. Kalau banyak tapi efektif bagus. Terstruktur kerjanya gitu ya. Produksian di panggung, tapi kadang udah banyak mau kalu-kaluan gitu. Yang di depan panggung ngeliatin kesel nih band ngapain soundcheck lama banget anjir gitu kan. Kalau punya sistemnya kan harusnya tek gitu. Ada tuh gitu. Harusnya kadang band itu karena udah semangat mau main lupa mau ke panggung tuh mau ngapain urutannya gimana tuh kayak menganggap remeh. Iya, benar. Harusnya itu diingat selalu. Kita urutannya begini ya harusnya. Malah banyakan kalau band sekarang tuh nyari kru tuh tukang regennya biasanya. Pasti Wi. Iya. Gitu pun enggak apa-apa ya, karena kita juga ngasih kesempatan buat mereka belajar kadang Benar. gitu kan. Kita membuka diri nih. Kan caranya orang. Karena kan kita nggak kru band itu tidak pernah kursus kan. Benar. Sing ada nih kursus. Atau tidak. Karena diajak, kemudian mereka suka, diajarin, bisa kan gitu. Jadi enggak apa-apa juga gitu. Nge-crew diawali dengan ngangkut tuh singkeng gitu. Memang begitu harusnya gitu. Belajar. Jadi aku punya pengalaman nih sama Om Zelo dan ketika Granat audisi di negara nih. Aku enggak kebayang. Maksudnya aku pernah ngejuri sebelumnya. Di acara teknik juga tapi yang ekstensi. Kamu pernah ke juri ya? Iya. Pernah juri-jurian gitu sering gitu dulu. Juri-jurian. Jadi ada nih band yang lagi in banget sekarang, White Swan. Lu ngirim demo nih. Kita kan berawal dari audisi demo dulu. Baru itu perform. Performnya itu di negara. Jadi hancur lebur si demonya White Swan. Demonya? Bandingin sama band metal yang rapi ya. Banyak yang tertata, banyak yang bagus. Akhirnya kan banyak, otomatis si band metal tuh nilainya gede-gede. Karena MP3-nya bagus. Ya, akhirnya Om Zelo punya ide. Gini aja deh. Nggak peduli banyakan ya metal yang bagus nilainya. Kita buat per genre aja dah. Metal ambil 2, punk ambil 2, hardcore ambil 2, rock and roll ambil 2. Dan luluslah si White Swan di Granat. Waktu itu Om ingat banget yang kan penjurian final tuh waktu live kan ya. Om udah capek, bandnya banyak banget gitu kan. Terus suaranya kaburan gitu. Om semua kasih 0 semua tuh gitu misalnya. Ya, sangat ada luang mak kata orang. Poni gitu kan. Ya gitulah. Tapi dari penilaian dari demo kan udah selesai gitu. Harusnya kemudian dikurasi lewat itu kan harusnya ketika nggak ada yang bagus nih. Gitu. Mainlah White Swan di live gitu. Anjir nih band ini sih gitu. Udah ini aja dah.
Nah yang lain ngap dulu ya, gitu. Udah ini aja satu gitu. Dan sampai di negara nih, Win minimal drumnya aman. Engke menurut Win mixing ke sana aja nih. Gue suruh mixing drum lu nan. Kayak belum bandnya datang mixing, gue drum udah beres, baru sisanya gitar terserah dah gitu, terserah operator vendor gitu loh. Siap gitu. Juri pada saat itu aku, Om Selo, Cili, Gus Cili, sama Popo, Sandra Popo, manajer Sinatra. Popo. Tuh. Aja nan. Ngeri itu loh. Nah, ini Om, ngomong masalah manajemen ya Om. Gimana caranya nganggap dah kayak siapa tahu yang nonton nih pengen jadi ngurus manajemen band. Apa langkah-langkah yang harus diambil untuk jadi manajemen band? Oh, untuk bisa jadi manajer band gitu ya? Sebenarnya itu dah, kalau ngomongin bergeraknya dari band indie, itu nggak bisa memang kemudian band indie buka lowongan manajer gitu ya. Hampir nggak ada tuh ngomong kayak gitu. Karena memang mereka dari segi background finansial tuh belum kuat kan. Gitu. Maksudnya kan caranya bagi mereka kita membuka lowongan kita nge-gig aja jarang gitu kan misalkan. Gimana kemudian orang kemudian tertarik sama kita untuk manage kita gitu kan. Ngomongin band ini nih, bukan ngomongin band yang udah gede gitu ya. Nah, otomatis yang jadi manajer mereka adalah di lingkaran mereka dulu kan gitu kan. Gitu kan. Akhirnya bisa ngelihat nih gitu. Yang terjadi di dialog kan begitu. Karena mereka ngelihat kita ngikut terus mereka, selalu ada buat mereka dia waktu ada nih satu gitu kan. Dia selalu ada nih pas nonton kita, selalu ada gitu. Kedua, dia punya kapasitas gitu. Misalkan ya udah berarti kemudian waktu itu Om kan dikasih nyoba ngurusin media online-nya, ngurusin press conference, press release kayak gitu-gitu. Sama misalkan sesekali jadi booking kontaknya gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kedekatan itu yang akhirnya bisa ngebentuk kan. Itu sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa lagi memang terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku mau jadi manajer band, tapi background-nya apa gitu. Kan gitu. Kalau ngomongin background kemudian, oke, aku seorang lulusan ekonomi dan manajemen gitu misalkan. Tapi musik bisnis sih sesuatu yang tidak pernah diajarkan dong harusnya kan gitu. Memang sesuatu yang berbeda gitu kan. Kamu harus tahu dulu di lapangan nih kayak apa kan gitu. Mau nggak mau ya begitu. Kalau mau belajar nge-crew aja dulu. Gitu kan. Mau nggak mau kan. Terus kamu deket dulu sama bandnya. Kamu tahu banget nih bandnya kayak apa, maunya seperti apa, mereka mau menceritakan apa. Begitu kedekatan itu terjadi, akhirnya bandnya kan baru terus ya kamu udah memang layak jadi manajer kita. Kalau misalkan ujuk-ujuk aku mau jadi manajer gitu, Om pikir PR-nya banyak sih ya gitu. Mungkin trial dulu kali ya gitu. Ya udah, kamu trial dulu ya, nih kerjaanmu ini nih gitu. Kamu jadi booking kontak aja dulu, terus nyariin gigs gitu misalkan. Terus planning nih, kita mau rilis single ataupun album, apa yang bakal terjadi setelah itu gitu. Step-stepnya apa aja nih si album sama si single ini gitu. Mungkin itu. Tapi kalau ngomongin sekarang bagaimana kita mengakses informasi tentang skill gitu, kamu udah terbuka deh. Kamu gampang sekali lagi nyari informasi di internet gitu. Jadi manajer band tuh ngurusin apa aja sih? Harus belajar apa aja sih gitu. Udah pakai ChatGPT keluar semua tuh gitu kan. Di Google Skill udah menyediakan itu semua gitu kan. Cuman kemudian sekarang tinggal ngomong di lapangan, eksekusinya kan gitu. Itu aja. Memang harus dekat dulu sama bandnya. Iya sih. Senang lah intinya. Ya, yang pasti senang dulu. Anggap dah kalau kita ngomong band indie, seberapa penting manajer tuh di band indie? Oh penting banget. Penting banget. Harus ada, karena Om pikir seniman itu nggak ngomongin cuma band ya. Seniman itu memang harus fokus dia berkesenian, gitu ya. Di samping kemudian dia akan menceritakan konsepnya bagaimana mereka akan membawa karyanya, bagaimana mereka akan idealnya karyaku tuh dipresentasikan seperti A B C D gitu. Cuman aku nggak tahu lagi cara jalannya gimana gitu kan. Fungsi manajemen di situ. Oh ya udah, gue yang ngurus. Mau lu kayak gitu, gue yang ngurusin. Gitu.
itu sebenarnya secara positioning ya. Nah kemudian ada deal kan. Oke, ada hal-hal yang kemudian Om juga banyak lihat juga, kemudian manajer band memang kemudian terlalu disetir sama bandnya juga ada. Gitu. Pokoknya ngikut aja lah apa yang dibilang bandnya gitu. Cuman kalau kayak begitu biasanya agak susah karena band itu moody sekali. Karena seniman itu moody gitu. Makanya kita buat ngejagain bagaimana semua perencanaan terjaga, dilaksanakan sesuai on schedule, perlu ada manajemen. Nah sekarang ngomongin tentang di band, kan nggak mesti harus orang luar, bisa aja salah satu personilnya. Gitu kan. Jadi memang salah satu personilnya jadi manajer, tapi lagi-lagi posisi ini memang harus benar-benar diberikan tanggung jawabnya sama teman-teman yang lain itu juga dia kan manajerku bukan hanya personilku. Jadi aku apa yang dikatain dia aku harus consider lagi dong gitu karena dia manajerku. Jadi nggak bisa cikan drummer cikan ngikut masih tapi kan dia manajer misalkan. Ya memang ada hal-hal yang kemudian harus disepakati ya gitu. Ego ketahan benar. Jadi nggak apa-apa kemudian itu personil manajernya pun nggak apa-apa. Jadi mumpung ngobrolin tentang itu, kita ngobrol tentang ibu kota nih sekarang. Jadi banyak band-band atau artis-artis luar jalan. Apa penyebabnya? Modalnya kalau kita lihat di Bali deh, gimana? Yang tidak terkalahkan sampai sekarang masih SID kan, tidak anggaplah masih konsisten, belum ada penerusnya, regenerasinya belum ada. Nah, kenapa di selain emang pusat industri ya, ibu kota tuh, apa yang mau band-bandnya settle? Ngomongin saya tadi? Enggak di Jakarta, di luar gitu, di Jakarta gitu ya. Jakarta selalu, karena semua media di sana semua tuh. Dan media nasional itu kan mencakup semuanya. Tapi ngomongin kalau media lokal kan belum mencakup nasional. That's the point. Gitu. Itu poinnya. Gitu. Karena sesuatu yang terjadi, sponsor, apapun itu bisnisnya kejadiannya di Jakarta lagi. Gitu. Nggak ngobrolnya ke daerah. Gitu. Tapi begitu mereka mau ngomongin prinsipnya mau ke daerah, baru nih ngulik di daerah kan gitu. Itu mau itu udah nature-nya begitu gitu. Pasti dasarnya tetap bisnis berarti ya. Benar. Makanya ketika kita ngomongin kita yang di daerah, kita effortnya lebih banyak. Gimana bisa mencakup nasional? Ya mau nggak mau kita harus ke Jakarta. Ke Jakarta dalam artian tidak harus pindah gitu ya. Maksudnya kita harus membuka link untuk di sana. Ini nih aja siapa koneksi kita di sana yang membuka jalan kita. Gitu. Sesering itu kita berkoneksi dengan mereka terus akhirnya dapat kesempatan main di sana, itu jadi kuncinya. Gitu. Jadi yang ngoyong kan diam aja di rumah terus mengharapkan Jakarta ngawasin kita itu yang bisa. Iya. Sama kayak mungkin sekalinya kita ke Jakarta kalau kita nggak manfaatin momen habis juga kan. Betul. Nah di SID itu mereka dapat momennya kan dulu kan. Bom Bali SID muncul ya udah itu jadi lambang bagaimana perlawanan Bali kan waktu itu gitu. Jadi kemudian media kalau begitu ngomongin Bali tentang ngomongin pergerakan yang mewakili secara musikal ya SID gitu. Dan bagusnya SID memanfaatkan momen itu saat itu. Ya terus nge-push kecerane Bang ke Jakarta terus nih gitu. Nge-push terus gitu kan. Dia memanfaatkan momennya gitu. Nah, itu begitu nasional dapat, kita orang Bali itu gampang banget mengakui sesuatu yang keren itu begitu nasional ngebilang keren. Jatuhnya FOMO nggak sih Om? Iya kan, gitu. Mau nggak mau ya. Gitu. Ini jujur-jujuran aja ngomong gitu, maksudnya. Dan itu yang selama ini terjadi kan. Gitu. Tuh band Bali tuh, nyan band orang gini. Misalkan siapa namanya yang kemarin solois cewek itu? Bukan yang menikah sama anaknya Malini. Malini kan sebelum nikah sama cowoknya kan itu orang Bali. Jadi begitu nikah sama itu terus tinggal di Jakarta dinyek-nyek. Apa coba gitu kan itu enggak fair gitu loh. Kamu suka
suka sesuatu itu musik terutama itu kamu udah selesai di musiknya aja gitu. Bukan terus kengken apa yang dilakukan di kehidupan pribadinya gitu. Kamu selesai di musik titik. Kalau kamu memang musik fans, be a musik fans, sukai musiknya gitu. Kalau kamu suka gosip-gosip atau apa kehidupan pribadi kan ya udahlah kamu nonton sinetron aja gitu kan gitu. Dah itu aja. Gitu. Maksudnya dukungan-dukungan kayak gitu tuh tidak bisa kita tuh terlalu fokus sama identitas gitu. Akhirnya kan krisis ya jadinya Bali ngomong identitas siapa kita orang Bali gitu. Kita adalah suku yang berbeda daripada yang lain, ya nggak bisa gitu. Kenapa nggak kalau mau kayak begitu pun ya ini dirawat aja gitu. Tidak harus menjadi sangat frontal dengan hal-hal yang kayak gitu. Aku di Indonesia bener Bali Indonesia mesti ya benar itu ada masalah benar. Dan bukan negara beli bukan menurut Om nih karena kita ngobrolin tentang industri sekarang nih kan si Bali ini sekarang lagi beragam-beragamnya semua setara nih metal, punk, pop, rock segala macam menyenangkan ya menyenangkan. Nah kan banyak nih teman-teman yang sudah ya maksudnya sering main Jakarta segala macam. Nah buat adik-adik nih apa yang bisa dia lakukan untuk mencapai kakak-kakaknya itu menurut Om? Menurut Om problemnya adalah band itu nggak stagnan gitu ya, karena mereka nggak nongkrong gitu. Komunitas atau gitu. Mau nggak mau tuh harus nongkrong sih. Kamu harus ngobrol sama orang yang tepat. Siapa kamu ajak ngobrol? Kamu perkenalkan musikmu. Sekarang gini ya, ngomongin musisi ya. Rilis nih misalkan single gitu. Pernah tanya coba sama mereka, pernah nggak kamu nge-share lagumu ke keluargamu aja, jangan ke teman-teman. Benar. Kamu gitu kadang ngasih tau ke orang ya kan malu tapi merasa gagal dengan musiknya. Nah kan itu nggak cukup lagi. Ya benar. Kamu sesimpel gini misalkan kita baru rilis nih, follow aja aku di Spotify nih gitu, atau buatin follow playlist yang kita buat gitu. Kayak gitu loh, atau share playlistnya gitu. Itu hal simpel yang kamu lakukan cuma lewat WhatsApp gitu. Terus kalau kamu menempatkan itu bahwa itu kan urusan manajemen gitu misalkan, ya kamu loh masih kepecit atau siapa kan gitu kan. Manajer juga punya kapasitas dong, lingkaran dia juga cuma itu aja gitu. Bahkan ketika ngomongin ini konteksnya misalkan ngomongin Scarobam gitu ya, nggak ngikutin lagi scene-nya gitu ya. Pang itu nggak ngikutin gitu, nggak tahu gitu harus menghubungi siapa. Nanya nih ke Nova, Pak, siapa yang harusnya kita share materi-materi ini, siapa yang harus tahu gitu. Kamu udah dulu lagi banget biasanya ini kita share gitu. Yaudah, harusnya itu dirawat. Relasi-relasi ini dirawat harusnya. Kalau band relasi yang harus nongkrong ya. Maksudnya walaupun kamu nggak main nih, ada gigs kamu nggak main, datang aja gitu kan, datang aja gitu kan. Kenal terus akhirnya aku ngelah band, kayaknya ajak kok main deh gitu. Sesimpel itu loh. Ya sih. Sesimpel itu gitu. Ya kalau ngomongin memang kemudian berbeda, makanya bilang treatmentnya juga beda-beda ya. Makanya ketika ngomongin misalkan dialog gitu, dialog itu Dadang ini emang gaul banget gitu. Dia kemana-mana dia gitu. Reni juga. Dan nongkrong hijau, nyen ajak ngobrol gitu tuh. Semua dia aja gitu. Lingkaran surfing teko gitu. Di komunitas kemudian misalkan di teman-teman aktivis dia datang gitu. Ya semua gitu. Datang gitu. Di teman gigs orang main ada gigs dia datang gitu. Terus kalau dapat kemudian mereka nih anak dua ini introvert gitu. Mau nongkrong nih ketemu orang banyak tuh ciut nyarinya nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong, diam. Kecuali orang datang yang kemudian memang benar-benar anjir musikmu bagus banget gitu, terus baru ngobrol kan gitu. Di luar itu mereka diam gitu. Nah akhirnya yang melakukan istilahnya promosi tentang mereka tuh ya musiknya aja gitu sih. Nah di Scarobam selesai, maksudnya karena
mereka besar juga dari komunitas kan. Mereka dekat dengan semua orang nih gitu. Konyang Tawang, Jak Nova gitu kan. Semua musisi tahu Nova ya Nawang. Bahkan Nova pun nongkrong, ya sing main tiba-tiba teke ya gitu. Kayak gitu. Orang tetap oh masih ada bandnya, band ini anaknya nongkrong gitu. Oh ya. Ini ada band. Ini siapa dia gitu kan. Kan. Ya sih. Oh ya lagi satu mau komen nanya Om. Anggap udah banyak band tour nih kan. Anggap dari Bali nih tour ke Jawa nih atau ke mana gitu kan. Kenapa di satu sisi itu ketika dia balik ke Bali itu kayak kesannya tuh enggak ada apa tuh. Kayak maksudnya? Kayak anggap dah kayak kita ngomong band ibu kota salah. Tour salah kan ke Bali salah tes. Balik ke sana tuh langsung dihargai di sana. Tapi ketika band Bali anggap udah tur ke mana gitu tes balik tuh belum tentu dia itu dah sebenarnya kan itu udah balik lagi sama ekspektasi dah. Berarti kan ekspektasinya kita udah tur nih ke Jawa, harusnya begitu di Bali ngedeang dong gitu kan. Ya. Kayak gitu kuncinya bukan ada di Bali lagi gitu. Nah, sekarang kan ngomongin begitu tur kamu luar, berhasil nggak turnya? Orang interest nggak sama musikmu di situ gitu kan. Begitu mereka cuap-cuap, kita di Bali, mari nih gitu. Tapi begitu misalkan di luarnya tidak ada apa-apa, pulang di Bali nggak kedengeran, ya udah pokoknya masih PR. Ya melalui kan PR berarti gitu. Nah, makanya kenapa Om bilang kemarin ngomongin tur pelangi itu urusan Bali beres. Karena emang udah beres, udah cukup gitu. Kita emang push ke luar aja dulu. Gitu. Tayangkan penilaian anak di Bali. Ya, gitu. Cabut aja. Benar. Itu sih gitu. Karena itu dah. Dan lagi-lagi ngomongin tentang tur gitu ya. Tidak cukup hanya bawa kita main gitu. Misalkan kita ke Malang nih, misalkan dari sini orang bertitiknya dari Malang terus ke Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta gitu kan. Tapi kita presence nggak di kota-kota itu, maksudnya kan kita ngalisin media gitu. Oh, main di situ ada interview nggak? Ada kita ngundang wartawan nggak? Gitu, datang ke gigs kita gitu-gitu. Terus kita ngelibatin misalkan fotografer gigs lokal nggak di situ? Gitu. Karena mereka yang bakalan sounding kan kita ngapain gitu kan. Iya. Kalau cuma main-main aja ya selesai di panggung itu gitu. Berita akan menyebar dari depan panggung itu aja udah gitu. Jadi banyak PR sih Dan. Ya, maksudnya kita ngobrol tentang bandnya. Perharinya berapa orang buat band di Bali? Atau berapa orang buat karya? Banyak banget. Banyak sekali. Jadi kalau itu enggak terpikirkan tentang konsep apa yang harus kita lakukan langkahnya, habis kita men. Ya kan? Ya benar. Ini juga sebenarnya ketika kita pilihannya menjadi besar di Bali pun nggak apa-apa ya. Oke. Itu juga nggak apa-apa ya. Maksudnya bahkan ini sebuah riset yang dilakuin sama British Council itu tanggal 2018 bahwa Bali itu memang berbeda dengan kota yang lain. Gitu. Kita bisa besar sendiri di kota kita, gitu. Maksudnya begitu ngomongin tentang bagaimana pendapatan revenue tentang bermusik, tidak dulu tentang digital, tapi bagaimana kita bisa dapat pajak manggung, itu di Bali aja gede juga bisa dan. Ya, gitu kan. Itu kan makanya kita terbukti dengan beberapa band Bali yang sungkan manggung di luar tapi seminggu 3 kali main di Bali dan itu cukup terus nggak apa-apa juga gitu kan. Itu jadi pilihan gitu loh. Maksudnya nggak juga kita harus berada di posisi nasional gitu, nggak ada gitu. Tapi kemudian kita ngomongin kita memang marketnya di Bali gitu. Ya udah kita garap beresin yang di Bali aja yuk. Itu pun nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena kemudian pilihan musiknya adalah musik berbahasa Bali gitu kan nggak bisa dong kita nge-push itu menjadi nasional kecuali kamu ngomongin momen Lolot dulu. Lolot itu sebuah fenomena berbeda itu gitu kan. 1001 yang kayak gitu. Iya gitu kan gitu. Dan harusnya itu ketika Lolot lebih responsif dengan itu harusnya dia bisa lebih ngedeang dari sekarang gitu ya. Tidak hanya berputar di Bali. Benar. Gitu. Itu dah harus memanfaatkan momen ya. Om pikir itu juga jadi band sekarang ketika kita dapat perhatian di luar kota, orang di luar kota ngebahas, udah kita fokus di situ tuh. Gitu. Kemarin
pada nge-share lagi nih di Bandung main share lagi. Udah gimana caranya kita main di Bandung lagi yuk, itu gimana caranya. Kayak gitu. Di-push lagi tuh biar lebih banyak ke sana gitu. Keren sih. Keren sekali. Harusnya seperti itu. Harusnya. Ya itu dah pilihan-pilihan kan akhirnya kembali lagi ke pilihan-pilihan kita ya. Gitu. Bagaimana kita mau dibawa kemana sih? Mau dibawa. Ini musiknya mau dibawa kemana? Gitu. Iya. Dan keputusan itu kan juga ada di band juga gitu ya. Iya sih. Nah, nggak udah kita sebagai manajer nih untuk nyari informasi tentang event tuh gimana Om? Oke. Sebenarnya kalau di Om itu posisinya nggak terlalu fokus di sana. Gitu ya. Nggak terlalu fokus nyari event gitu ya. Cuman Om bisa memetakan siapa organizer-organizernya. Gitu. Jadi kadang ngomongin dekat dengan vendor itu juga penting gitu. Karena kadang vendor juga ditanyain nih sama organizer, bandnya kurang satu, bisa nyariin nggak band kayak gini gitu. Terus kita jadi nomor satu dari rekomendasi dia gitu kayak gitu. Itu juga penting. Makanya deal juga gitu penting ya gitu ya. Maksudnya kita juga tidak terlalu mematok riders gitu-gitu, itu hal yang bisa sangat dibicarakan. Kemudian production gitu misalkan nggak harus ketat gitu. Kita ngelihat lagi siapa vendornya. Nah, ketika kita bisa memposisikan diri bahwa kita cukup bersahabat di urusan itu, gitu, kita diawasin dan jadi band ini nggak rewel lagi gitu. Terus dia lumayan mainnya gitu kayak gitu. Nyenengin lagi datengin dia gitu. Misalkan Datengin orang banyak lagi. Ya, itu yang penting soalnya. Nah, orang banyak itu relatif ya. Menurut Om itu relatif. Ketika kemudian keputusannya, memang sih kalau ngomongin event organizer gitu ya, mereka selalu memandang KPI-nya apa sih, tingkat keberhasilannya dia tuh begitu penontonnya banyak kan. Gitu. Mau nggak mau tuh begitu tuh gitu. Pengennya tuh yang main penontonnya banyak. Cuman balik-balik lagi kan gitu. Kamu datengin band A ini penontonnya banyak sih. Cuman kamu bayar mereka layak nggak? Iya. Itu lagi. Iya. Keren. Ya itu dah. Nggak dong ngomong-ngomong produksian artis misalnya. Om kan masuk di salah satu pengurus Joyland tuh. Nah, dengan event hitungannya skala besar kan hitungannya. Ribet nggak Om? Oke, kalau ngomongin di Plansong Live ini tempat Om kerja, itu dia promotor musiknya Joyland gitu ya. Ngomongin ribet itu karena timnya juga gede. Dan timnya gede. Timnya gede. Maksudnya yang bekerja di Plansong ini juga spesifik gitu. Mereka punya skill dan kemampuan di bidang yang mereka bawahi. Gitu. Jadi kalau ngomongin ribet, Om pikir event sekecil apapun, ketika kamu cara-cara berkomunikasimu tidak benar, jadi ribet. Karena event organizer itu ilmunya tuh komunikasi dan. Iya. Maksudnya artis datang itu pasti ekspektasinya tinggi dong. Gua harus treatment begini, aku harus begini gitu. Cuman kita sebagai event organizer, kita punya bargain position nggak? Kita punya nilai tawar nggak ke musisinya gitu ya. Nah, kalau ngomongin Joyland itu karena kita bicara ke musisi itu tidak ngomongin beli kudu rate nih beli nggak gitu lagi gitu. Jadi komunikasinya halo kami Joyland Festival, kami sudah bikin festival ini selama sekian tahun, kita mulai dengan semangatnya adalah untuk ini. Jadi kita cerita nih presentasi. Ya, eventnya tuh kayak apa? Event itu kayak apa? Kenapa event ini penting buat bandnya juga? Penting buat bandnya, juga penting buat musik scene, skena musiknya gitu. Nah, pendekatan kayak itu lama gitu. Jadi kalau ngomongin festival di Joyland tuh, bahkan satu musisi itu bisa pendekatan sampai 3 tahun dan satu musisi, satu band gitu. Agar untuk bisa main. Mereka kalau itu band, di awal apa setelah jalan? Di awal event banget Joyland pertama apa setelah? Bahkan sebelumnya gitu. Bahkan
sebelum terjadi Joyland pun kita kan ngobrolnya begitu, panjang cerita gitu. Kita udah bikin di sini. Ini ambience-nya waktu di sana gitu. Orang tuh sangat senang banget lagi datang ke Joyland karena gini gitu. Kita tuh festival yang kayak gini. Gitu. Band luar tuh kan nggak punya rate ya. Kamu nggak bisa nyanyiin kita. Rate-mu berapa gitu. Iya. Ditembak kamu. Pasti. Kan selesai gitu. Pasti. Kalau kita bercerita dengan ini. Beda. Jadi kan band tuh bakal mikir, oh dia ada exposure nih. Kayak gitu. Oh, penting banget buat gue datang ke event lu karena gue belum pernah datang main di kota itu. Plus secara statistik ternyata pendengar gue di kota itu sekian jumlahnya. Gitu. Ya udah gitu. Jadi kalau ngomongin festival terus kemudian riders gitu, kalau di Joyland ngomongin di panggung itu memang kita jarang konter. Jadi kayak lu butuh apa main? Kalau urusan perform, kita support. Gitu. Lu mau biar keren perform lu live, ayo lah. Gitu. Kita coba ada. Yang nggak ada ya coba kita adain lah. Gitu. Ya, makanya kalau kamu ngawasin Joyland tiba-tiba ada gue di panggung gitu kan. Ya udah gitu. Ya maunya begitu ya udah gitu. Tapi ketika ngomongin hospitality riders, mari ngobrol. Bisa diomongin. Bisa diomongin. Berarti kalau untuk event atau band tuh tetap branding itu lebih penting ya Om? Iya, dan juga pendekatan itu yang aku bilang komunikasi kan. Nggak bisa kamu cara-caramu dengan beli, kuda gigs sebaik langsung kadang nyautin ngekoh gitu. Siap sih kalian nanya omongan. Kadang aku kasih pertanyaan dulu banyak kan. Oh ya? Iya dong. Udah pernah bikin kan belum sebelumnya? Acaranya di mana? Vendornya siapa nanti kira-kira? Gitu. Nah, kalau begitu bisa jawab apa pertanyaan itu, oh ini bersiap sih ini harusnya. Bukan kita just ekspektasinya jadi aman kan? Ya. Sing tiba-tiba misalkan, wah sudah sing ngawang. Oh ini bukan dari itu kecewa teman-teman kan? Iya. Nggak bisa kita cuma bilang langsung jawab, V-nya mau nih. Gitu. Berarti kita anggap sebagai manajer juga mikirin mood player udah ya. Harus ngejagain itu dong. Harus. Ya sih. Kadang event kecil pun harus ngomong, ini event ini penting lagi buat kalian datang di sini. Gigsnya fee-nya nggak banyak. Cuman dia kerjasama sama media ABCD. Di kota ini misalkan kita udah dalam 5 tahun terakhir cuma manggung sekali lagi gitu. Jadi kita perlu datang segini. Tapi dia budgetnya cuma segini. Gimana nggak kalian? Oke, timnya kita kecilin aja. Gitu. Atau enggak, ya udah nggak usah minta pesawat, bisa jalan darat aja tapi mereka yang provide kayak gitu kan. Pokoknya gimana terjadi aja dulu. Terjadi aja dulu. Jadi sekarang kita ngobrolin apa namanya eventnya sudah, si bandnya sudah. Apa Om challenge-nya perbedaan dari megang band sama megang event? Sebenarnya megang band itu pekerjaannya nggak berat ya, menurut Om ya. Cuman beratnya itu ketika memang persiapan mereka rilis album kan. Itu kita harus mikirin planningnya mau ngapain gitu, biar si umur si single ataupun album ini biar jadi panjang, nggak cuma lempar terus selesai hilang kan. Ya itu problem pada band, suka sekali dia kayak apa ya, rilis tuh ngebet cepet boleh rilis terus rilis ya hilang dulu kan? Ya. Padahal itu PR-nya banyak gitu. Misalkan ngomongin sosmed, satu single kita rilis dulu, itu bentuknya apa? Single bentuknya oke, akan ada di Instagram, akan ada di TikTok, itu reels bentuknya kayak gini kapan dipublish. Setelah satu single ini beres, ada lirik, video lirik. Video lirik gitu. Jadi umur bahkan satu lagu nih umurnya panjang bisa gitu. Karena ini tuh biasa setahun biasanya. Terus harusnya. Kita collab. Collab sama siapa live. Bikin lagi. Bikin take live lagi ada punya cerita. Dibikin ceritanya panjang gitu. Ya, harusnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau ngurusin keseharian karena Om tidak terlalu terlibat dengan urusan memproduksi musik mereka. Jadi kadang Om nggak pernah, mereka cuma balik ke Om ngirimin demo gitu. Ini kan menurut Om gitu. Bagus nih, begitu
dengar sekali, ngulang humming itu misalkan humming kita tanpa tahu liriknya kamu udah dapat dulu loh. Kalau lagu itu udah catchy banget sebenarnya. Gitu. Ya. Gitu kan keputusan antara itu bakalan single jadi beres atau enggak itu orang dengar sekali dapat tuh dianggap dan 15 detik pertama gitu ya. Ya. Oh ini bagus nih jadi single utama. Om cuma ngomong gitu. Tapi keputusan yang lain itu tetap ada di mereka. Ya. Misalnya, oh ini harusnya gitar kayaknya soundnya harusnya ngomong efek lah rambah itu mau banget masalah sound tuh relatif iya kan ya. Terus kalau challenge-nya di event bedanya nah di event nih ketemu orang banyak kamu harus komunikasi dengan orang banyak dengan banyak background dengan banyak mental dengan banyak sudut pandang gitu. Kadang di event itu tiba-tiba semua orang menjadi penting. Ya benar. Ya. Tiba-tiba tahu nih orang, gua nih yang kita misalkan itu. Nah, yang kayak gitu, itu kadang nggak bisa difrontalin. Iya. Gitu, nggak bisa banget. Hanya poinnya adalah gimana caranya kamu mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu. Iya. Kebutuhanmu apa nih di event itu? Ini panggung udah kepasang. Salah lagi posisinya. Gede banget gak ini kan. Itu biasa. Itu kan ribet tuh nanti kan. Ribet tuh. Dia harusnya geser nih 2 meter gitu. Tapi ini floornya udah kepasang. Misalnya lo maju kan gitu. Mas, wes, boy, gini. Ombe yuk. Nah, karena Om Selo bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Bali, gitu kan. Om ngeliat kan siapa nih orangnya yang diajak ngobrol ini siapa gitu. Hanya Om memposisikan setara dengan mereka. Gitu. Sing ada mah, cok pindah. Gitu. Yang ada panggungmu ditendangin. Gitu kan. Makanya bahasanya harus benar nah. Gitu. Mas, ini mas, aku ya mumet ya, gitu guys. Ini panggungnya salah cok, gitu guys. Terus geser ya. Tapi mumet wes ngombe wae sih, gitu. Kayak gitu lah misalkan gitu. Akhirnya begitu mereka nyaman, ini orang ini memposisikan dirinya sama lagi sama kita gitu. Tapi sebenarnya jauh nih di atas ragu, tapi pengennya begini. Udah yuk, usahain aja. Gitu. Komunikasi dah. Iya. Komunikasi itu paling penting soalnya. Event itu ngomongin komunikasi. Ketemu banyak orang belum Tuh. lagi kita capek yang kita ajak kerja lebih capek lagi tuh. Belum lagi nggak tahu masalah di rumahnya kayak apa tiba-tiba panaknya lekat malam ini tapi ya sengedang teko harus menggaih gitu. Ngeri tuh event tuh lah menyenangkan event itu menyenangkan karena Om ngomongin tentang bagaimana Om membiayai Om dan keluarga Om. Kalau ngomongin di event dan ngurusin band itu Om tidak bisa bergantung di sana kan? Banyak hal-hal yang Om kerjakan gitu ya di luar ngurusin band dan event yang kemudian bisa menghidupi aman Om di urusan keluarga Om termasuk Nyoman Fritz gitu ngurusin ini Om dagang buah kan sebenarnya udah beres dan gitu urusan duit tuh udah sekolah udah aman lagi gitu cuman mental Om nggak sehat dan toiletnya nggak ada. Punya kebutuhan yang bergaul sama teman-teman band musisi ngurusin event tuh mental Om sehat ada gitu. Gitu kayak refreshing lah udaranya ya. Nah ini Om kalau ngomong masalah event nih misalnya nih ada nggak Joyland tahun ini Om? Aduh berat pertanyaan. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja. Mudah-mudahan ada. Maksudnya mudah-mudahan ada. Karena Om juga berharap ada. Cuman kita lihat aja nanti. Karena keputusannya memang bukan di Om ya gitu. Keputusannya memang di bos Om, Ferry Dermawan gitu. Dia kemudian yang ngelihat secara artis itu layak nggak ini kembali terjadi gitu. Maksudnya kita bisa bawa siapa nih? Layak nggak terjadi? Kalau cuma hanya sekedarnya, sebaiknya enggak. Tapi kalau misalkan, ternyata ada yang mau nih, gitu misalkan, yang oke nih, gitu. Mungkin aja dia itu terjadi. Itu sih poinnya. Iya sih. Jadi ketika Om ngejalanin semua
idealis terus kerjaan udah terpenuhi. Kan pasangan hidup kita nih pasti bertanya-tanya nih awalnya. Atau mungkin anak bertanya, mau pancang mau kayak apa sih? Wah, ini betul ini terjadi lagi. Ini terjadi nah, nih. jadi ini takon yang gimana Om buat komitmen di awal? Pertama Om itu selalu bilang bahwa aku bisa menjaga keluarga ini, gitu kan. Maksudnya tenang, you don't have to worry. Gitu. Ini maksudnya kita tidak akan kekurangan, gitu ya. Jadi misalkan aku tidak bekerja gitu selama sekian bulan gitu. Tapi kan Om siapin ini, makanya Om punya bisnis Newman Food ini karena Om lakuin dari 2017 ya. Sebelum pandemi Om lakuin sampai sekarang dan it's work gitu. Karena Om memang urusin gitu. Om cari tahu siapa marketnya, terus Ken ngejalanin bisnisnya, supporting sistemnya Ken vendornya uling hijau, ngidangsin lagi ngerjain pedidi itu di media mau kayak apa itu Om pikirin semua gitu. Bahkan simpel misalkan sekarang di Google Map kalau misalkan kalian nyari parcel buah gitu, itu udah toko Om lagi tinggalin pertama gitu. Ya kayak gitu. Nah, dari itu udah cukup buat keluarga Om gitu. Misalnya enough gitu. Yang penting tapi Om punya rencana gitu. Om bilang tenang aja, tapi singlah rencana kan ngehe ya gitu. Tapi begitu orang akan aman karena aku punya planning. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pekerjaanmu apa, ini PR nih buat anak-anak Om. Karena kemarin sebenarnya pernah ada presentasi, mereka suruh presentasi di sekolah, pekerjaan orang tuanya apa. Sama aku juga kena gitu loh, semua anak kecil. Terus kita nih tiba-tiba ya mereka akhirnya jawab papa itu event. Gitu. Apa itu event? Karena Om ajak mereka, papa ini kerjaan papa ini kayak gini. Cuma menjelaskan ke sosial susah. Yes. You don't have, maksudnya itu nggak penting lagi. Maksudnya ya penting nggak penting ya, karena dulu Om pulang ke kampung juga di kampung kan itu napi pegawai di Bandung. Aku sering tuh tanya. Yang Kenten napi ngai website Kenten untuk di online. Sing mesti ngerti ya. Website. Kenten po cara ngai brosur Kenten tapi di internet iki gitu. Ngai brosur. Gini kok pun ya. Selesai. Ya. Gitu. Aku ya susah jelasin sama keluarga aku kadang. Ya kadang itu misalnya aku bekerja di dunia hiburan gitu misalkan. Yang ngurusin panggung apalagi itu aja itu. Ngurusin orang bikin musik gitu. Aku yang ada di sana gitu aja. Dan enggak harus nge-push mereka juga biar mereka paham dan gitu loh. Habis energimu. Ya kan? Habis energimu. Kamu pernah ditanya gitu berteman? Sering lah. Jangan yang Mbak aman kalau anak. Jangan malianan Pak. Jadi kalau sama anak-anak masih dia merasa keren karena enggak jauh gitu loh. Sekup dia untuk skena circle-nya di sekolah tuh. Apalagi orang udah mulai dengar. Masih relevan. Ya, masih relevan. Di kampung kampret banget. Pertanyaan udah dijelasin enggak ngerti lagi. Ya udahlah kayang. Mau moksa rasanya. Ya, karena hanya pasah urusan itu ya. Misalnya nggak terus, udah nggak apa-apa. Bagaimana kalian memandang aku nggak apa-apa. Gitu. Aku udah sah gitu ya. Ya. Emang agak susah sama tetangga. Apalagi kita jarang pulang kan. Nah itu lagi satu. Sudah. Nah anggap dong dari skena musik dan perkembangan musik di Bali tak bilang ya. Apa pendapat Om dengan itu? Sekarang? Ya, kita ngomong sekarang. Kalau ngomongin sekarang, senang banget ya. Maksudnya sekarang Om semenjak tahun lalu Om sama Pohon Tua Kreatarium itu proyekannya Dadang. Kita kan bikin program namanya Regenerasi Bernyali. Jadi kita di program ini kita mau ngasih tahu bahwa ke musisi master plan untuk memproduksi sebuah album itu begini. Gitu. Om coba mengajarkan itu ke mereka. Terus sebenarnya kalau kalian fokus itu hanya cukup waktu 2 bulan untuk memproduksi album sebenarnya sampai rilis. Gitu. Pertama itu menurut band itu nggak masuk akal. Gitu. Nah ini yang kita buktikan di Regenerasi Bernyali. Kita ngurusin 3 band gitu. Dalam waktu 6 bulan rilis semua album plus video klip plus showcase
Gitu. Jadi yang dibutuhkan dari band itu hanya waktu. Jadi callingnya gini, kalian mau ikut program kita Regenerasi Bernyali, yang kita minta dari kalian cuma satu, komitmen. Duitnya, resource-nya itu kita yang cariin. Gitu. Semua itu udah kita sediain. Kalian nanti diproduserin, nanti mau ada pendamping, misalkan pelatih vokal, kayak gitu-gitu. Mau dampingin sama drummer hebat, basis hebat, gitar hebat, dampingin semua diproduserin gitu. Terus mau ngurusin media online-nya, nanti kalau mau belajar kita ajarin, kita bikin plan-nya, gimana memproduksi materi-materi publikasi, ngurusin press release, mau workshop, ayo kita sediain, kita undang kemarin tahun 2023, kita undang Iga Masardi buat ngasih workshop, kita undang siapa namanya, Killer DJ dari Jogja, Kewer. Sorry, ada lupa lagi namanya. Ya tuh, nanti cari lagi di internet. Dia tuh juga ngasih workshop gitu, kayak gitu-gitu. Nah, makanya sekarang jadi musisi di Bali, kalau mau berkembang cepat, kamu ngobrol aja sama teman-teman yang udah duluan, gitu ya. Maksudnya, makanya sekarang juga kita lagi kurasi nih, udah dapat 2 band, kurang 1 lagi. Makanya kemarin apa aja tuh posting yang sudah Feral Stripe sama satu lagi proyekannya Yudis, lupa namanya dia. Jadi Yudis punya Yudis keyboard. Yudis keyboard. Sama satu lagi masih open nih gitu. Kan masih dengerin beberapa musisi yang submit dan yang lihat juga. Kadang mereka juga tidak submit, tapi awasin secara presence online-nya plus pernah nge-gigs di mana juga awasin gitu. Ini lagi kita pilih nih yang kira-kira anaknya mau tanggung jawab, mau ngasih waktunya buat kita tuh yang mana sih? Tidak melulu tentang ngomong musiknya bagus atau enggak ya, gitu. Tapi tentang niat gitu. Nah, yang penting niat dulu gitu. Jadi, mau jadi musisi, yuk fokus, jadiin pekerjaan gitu. Misalnya aku anak band, oke. Sehari ini, kalau ini Dadang bilang ya, dia bilang musisi, selama 7 hari seminggu, dia pegang gitarnya berapa kali sehari. Jadi vokalis, yuk latihan vokal sehari berapa kali. Jadi drum, musistik, awai kurang jam. Basic aja dulu, gitu loh. Maksudnya, itu kamu dulu lakuin, terus baru kemudian tentang yang ngomongin baik lagi, marketing, presence, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kualitas. Jadiin pekerjaan dulu aja, Maksudnya, walaupun misalkan, ini band hanya buat senang-senang, aku ngisi waktu luang gitu misalnya, ya udah, nggak apa-apa juga. Kamu kerja tempat lain, tapi sehari kamu punya waktu berapa jam nih buat ngurusin band. Benar. Ya. So, ini pertanyaan tak kembaliin aja ke kalian ya gitu. Misalnya nanti kalian jawab sendiri dah gitu. Do you do things for your music gitu, misalnya apa yang kamu lakukan selama sehari itu berapa jam gitu. Sehari. Dah, itu aja, simple. Jadi sebenarnya Om Zelo udah ngejawab tentang apa yang harus kalian lakukan sebenarnya. Jadi dari awal tadi obrolan sampai akhir. Nah, gimana Om, ini penutup nih Om ya. Kedepannya kan penikmat musik. Sorry, kita syutingnya di terminal. Ya di airport. Ya, nanti ada kapal pesiar lewat. Ada kapal pesiar. Nyemplung. Jadi gimana kedepannya teman-teman atau adik-adik, mungkin kalau yang tua-tua udah dia dapat tempatnya masing-masing. Untuk di Rongkelu. Kelek. Masih nganyah deh. Masih muksal gitu. Belum muksal. Belum. Masih nganyah. Jadi untuk kan kita harus nyadar sih, besok pun si penikmat musik udah beralih ke musik lain. Gimana menurut Om untuk mengakali itu ke depannya, terus mengantisipasi gimana menurut Om? Nah, sekarang sebenarnya itu udah kalau ngomongin zaman dulu dibandingin itu ya, bagaimana sulitnya kita
memperdengarkan musik kita gitu. Kita sekarang secara present tuh emang medianya disediakan lagi gitu. Cuman lagi-lagi balik, kita ngerjain nggak musik kita gitu. Ngerjain musik kan ngomongin tidak musik, bermain musik aja gitu. Tapi media ini kita manfaatin nggak? Ya. Ini udah ada medianya loh, ya dimanfaatin aja gitu harusnya ya. Jangan ya punya IG ya diupdate kayak gitu-gitu ya, punya ya kayak gitu-gitulah gitu. Cuman sekarang yang masalahnya kan kita berperang sama algoritma nih. Gitu. Sekarang pendengar baru itu apa yang dicantol ke telinga mereka itu tergantung algoritmanya masing-masing kan gitu. Nah, PR kita adalah ngelawan itu kan gitu. Gimana caranya? Ya kita memang harus present lebih sering. Kita harus tersedia lebih sering gitu melawan itu gitu ya. Terus benar gitu. Dan menurut Om tidak salah juga sekarang ketika misalkan banyak musisi yang kemudian menemukan kayak 1 million single gitu, kayak tiba-tiba ngerilis iseng single tiba-tiba hancur terus hilang gitu kan. Viral gitu terus tapi lupa menyiapkan diri, kita harus menyiapkan materi lain nih. Nanti karena ekspektasinya kan misalkan satu lagu viral tapi anjir lagu yang lain sampah lagi gitu kan. Nah, kan tuh PR tuh itu kadang bikin ngedrop tuh gitu. Makanya di situ tuh mentalnya harus kuat. Kita buat mendukung ini, begitu itu viral, kita udah ada lagi bekalnya gitu. Maksudnya ya begitu ngomongin tentang saran-saran gitu, nggak ada lagi gitu, karena kalian yang muda-muda itu lebih paham gitu bagaimana men-treatment media zaman sekarang gitu ya. Harusnya kalian lebih ngeh gitu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali dan bagaimana kalian memanfaatkan kemudahan ini gitu. Tinggal digunain aja gitu. Beda kalau zaman Om kan semua sangat analog gitu ya. Sekarang udah ngomongin digital gitu, kalian lebih paham sih gitu. Jadi dulu tuh semua harus tetap muka. Informasi lagi di mana nih ngobrol. Dulu zaman pager gimana caranya? Pager. 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 Pager tanaman. Ya tapi itu juga penting ya. Misalnya makanya komunikasi itu juga nggak mesti harus lewat digital ya. Harus ketemu ngobrol yuk. Nongkrong. Gibah loh tempat. Itu pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman di rumah yang ketemu Om Selo mau nanya apa-apa, gas. Silahkan aja. Kebanyakan gini Om, Edwin, gimana sih caranya dekat sama Om Selo? Gimana caranya dekat sama? Masa ada yang ngomong gitu? Sama Nata banyak Om. Karena secara fisik kayak novel lah nggak. Nak ngadain dia modal terbuka untuk masalah ngobrol. Kadang sakla udah awal penilaiannya ponis Om Selo. Sok gitu modal. Ya kan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa senyum deh. Jadi teman-teman bisa nyapa Om Selo, ngobrol-ngobrol. Ya bahkan itu dah misalnya sekarang ya kalau misalkan siapa nih kayak contohnya yang paling muda tuh yang sekarang Astera nih gitu. Mereka sesimpel misalnya kita lagi di Jakarta nih gitu. Ya udah mampir nih Om juga lagi di rumah di Jakarta nih gitu. Mampir aja. Nongkrong, minum gitu kayak gitu-gitu. Kenapa enggak buka obrolan-obrolan dengan begitu? Cari waktu yang tepat untuk ketemu gitu kan. Nanti Om lagi nonton ini datang aja, ntar kita ngobrol di sana. Jadi enggak harus nunggu seminar terbuka. Nanti di rektorat. Oke teman-teman, thank you udah menyaksikan channel Floorplan yang episode berapa nan? Sekian. Sebenarnya banyak sih. Semoga Floorplan ini jalan terus dan tetap konsisten. Jalan dengan program-program ini jalan terus, dan Om Selo juga pesan sama teman-teman yang lain tetap dukung media-media kayak gini. Ini penting untuk selalu ada. Jadi apapun bentuk support kalian ke mereka harus tetap dijalankan. Kalau yang belum support lah. Yang kalian. Jadi thank you juga buat Balai Pembangunan. Sudah mengakomodir sekarang semua kebutuhan podcast kita. Dan yang paling penting sama Om Mario juga. Thank you Mario. Halo guys. Dan yang paling penting dan terima kasih untuk semuanya nih. Minuman Dewa dan Buah Dewa. Terlalu banyak Dewa Edwin satu lagi. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Yuk. Thank you.